Oke, selamat pagi adik-adik siswa. Selamat berjumpa lagi di mata pelajaran kelas 12 TKJ, mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Semoga adik-adik siswa dalam keadaan sehat. Jadi, dalam pandemi ini kita diharuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah, cuci tangan, makan makanan bergizi, dan tidak keluar rumah tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang besar. Jadi sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa, dan doa Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam membuka doa, membuka mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan, Veronica. Veronica. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, Halo, Veronica. Jaringan mungkin Bapak putus. Putus-putus, Kak. ya Pak. Putus-putus, boleh ulang? Ya Pak, ya teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa selesai. Jadi, pertama-tama sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menunjukkan bagaimana kita mengambil absen. Bisa dilihat, ini cara pengambilan absen dan kita pada ini. Jadi yang perlu diperhatikan, karena Bapak sudah membagi link absen grup pelajaran ini. Jadi kita klik linknya dan mengisi seperti alamatnya, ada hari dan tanggal, mata pelajaran apa, nama guru, nama siswa, kelas apa, absensi. Ini ada hadir, sakit, izin, atau tanpa keterangan, dan juga ada bukti pembelajaran. Bukti pembelajaran ini adalah bukti screenshot dari pertemuan online kita pada hari ini. Jadi setelah kita screenshot, kemudian kita upload dalam bukti pembelajaran ini. Oke, jelas ada yang bertanya tentang absensi kita pada hari ini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, jadi lanjut. Jadi kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang analisis kebutuhan perangkat dan metode instalasi sistem operasi jaringan. Tapi sebelumnya Bapak akan mereview kembali tentang pelajaran berikut sebelumnya. Jadi sebelumnya ada itu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu merupakan suatu program yang menggunakan semua fungsi yang ada pada komputer. Kemudian sistem operasi menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user pengguna. Secara umum, sistem operasi memiliki 4 fungsi. Pertama, ada pengembangan perangkat keras, ada pengelolaan file dan folder, ketiga, manajemen interaksi, dan keempat, ada manajemen aplikasi. Kemudian dari jenis-jenis sistem operasi itu terbagi 4. Ada sistem operasi jaringan berbasis teks, sistem operasi jaringan berbasis GUI,
sistem operasi jaringan berbasis open source, dan sistem operasi jaringan berbasis closed source. Ya, itu tentang materi yang sebelumnya. Dan untuk sekarang kita akan belajar tentang analisis kebutuhan perangkat dan metode instalasi sistem jaringan. Jadi adik-adik silakan perhatikan tayangan gambar berikut ini. Ini absen tadi sudah diberikan. Kemudian dengan kompetensi dasar menerapkan sistem operasi jaringan, sedangkan IPK-nya pertama menjelaskan sistem operasi jaringan, kemudian menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan, menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan, dan keempat mengoperasikan sistem operasi jaringan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan sistem operasi jaringan dan macam-macam sistem operasi jaringan dengan benar. Kemudian melalui tayangan gambar dan video, peserta didik bisa menentukan cara instalasi sistem operasi dengan benar. Melalui tayangan gambar dan video, peserta didik dapat mengoperasikan sistem operasi jaringan dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mengikuti langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan dengan tepat. Dengan disediakan komputer dan virtual mesin, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi jaringan menggunakan virtual mesin dengan tepat. Kemudian melalui instalasi sistem operasi jaringan di virtual mesin, peserta didik bisa melakukan pengecekan hasil instalasi sistem operasi jaringan dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi dan simulasi sistem operasi jaringan, peserta didik bisa membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan dengan benar. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini daftar materi yang akan kita pelajari: sistem operasi jaringan, ada analisis kebutuhan perangkat sistem operasi jaringan, kemudian ada metode sistem operasi jaringan, kemudian sesudah itu ada LKPD-nya, ada pustes, ada pekerjaan rumah. Kemudian yang pertama, dari analisis kebutuhan perangkat server ini yang kita perlu pertama ada hardware. Kemudian dari hardware ini ada personal komputer. Di sini ada personal komputer atau PC, ini merupakan perangkat utama dalam suatu jaringan komputer. Personal komputer ini akan bekerja dan mengirim akses data dalam jaringan. Kemudian ada NIC, merupakan port yang menghubungkan komputer dengan jaringan. Port atau card ini bergabung di dalam PC yang menempel pada mainboard. Berdasarkan tipe busnya, ada beberapa tipe NIC atau network card, yaitu ISA dan PCI. Yang berikut ada kabel jaringan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada kabel koaksial, kemudian ada kabel fiber optik, dan kabel twisted pair. Kemudian ada konektor atau yang biasa disebut dengan RJ45. Yang konektor ini sebagai sarana penghubung antar kabel dengan colokan NIC. Kemudian ada switch atau hub. Hub ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dan peralatan lain dalam jaringan. Fungsi hub yaitu untuk mengarahkan informasi dalam jaringan sehingga sampai ke tujuan. Namun untuk mendapatkan kualitas transformasi data yang baik dapat digunakan switch untuk mengarahkan hub. Hub dan switch memiliki persamaan fungsi untuk mengarahkan informasi dalam jaringan. Namun switch memiliki nilai lebih dibandingkan hub. Jadi itu yang dimaksud dengan hub. Ada juga gambar di bawah. Ada modem. Modem ini atau penjangan dari modul simulator adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk terhubung ke jaringan internet menggunakan kabel telepon. Dengan kata lain, modem adalah alat yang bertugas untuk mengubah data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya, yang bisa dipahami oleh kita.
Kemudian ada bridge. Bridge adalah peralatan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Bridge berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama. Oke, terus berikutnya ada router. Router ini adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Kemudian proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat jaringannya disebut dengan routing. Dari repeater ini berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. Kalau tadi ada hardware dalam analisis kebutuhan perangkat server, maka sekarang ada software. Nah, software ini terdiri dari pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Contohnya ini ada sistem operasi Windows, Linux, macOS. Kemudian ada web server. Web server ini adalah komputer server yang menyediakan informasi yang bisa dilihat oleh pengguna internet. Fungsi utama sebuah server web ini adalah untuk mentransfer berkas atau permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Kemudian ada web browser. Web browser atau dalam bahasa Indonesia peramban. Web browser ini merupakan software yang mempunyai fungsi menampilkan halaman sebuah website. Kemudian ada file transfer protokol atau dipendekkan jadi FTP. Adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau disebut dengan download atau mengirimkan file ke server atau yang disebut dengan upload. Nah, itu akhir dari analisis kebutuhan perangkat server. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk pada materi berikut. Ada? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Mantap. Kalau untuk yang berikut ada dengan metode instalasi sistem operasi jaringan. Untuk metode sistem operasi jaringan, Bapak sudah menyediakan video pembelajaran. Jadi, adik-adik siswa silakan perhatikan dan amati video pembelajaran berikut.
Ya, oke. Sampai di situ tayangan video kita pada materi ini. Bapak jelaskan kembali, metode instalasi sistem operasi ini terbagi dari seperti yang telah ditayangkan tadi, ada 4 macam. Pertama ada instalasi baru, kemudian ada jenis instalasi upgrade, kemudian ada jenis instalasi multiboot, dan yang keempat itu ada jenis instalasi virtualisasi. Sampai di sini ada yang bertanya tentang materi kita pada sebelum kita masuk dengan lembar kerja? Ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya, belum mulai? Tidak ada, Pak. Oke, silakan. Silakan. Tidak ada. Silakan, Kang. Ya, Rudin, silakan. Ada yang bertanya? Pertanyaan saya, apa partisi yang umum digunakan dalam sistem operasi jaringan? Jadi pertanyaan partisi umum yang sering digunakan dalam sistem operasi jaringan. Partisi yang sering digunakan dalam sistem jaringan ini ada empat macam. Pertama ada yang disebut root. Root ini sama dengan kalau di Windows XP sama dengan yang disebut dengan drive C. Jadi pada setiap instalasi Linux ini merupakan partisi yang selalu harus dibuat. Sistem file root ini biasa digunakan untuk memformat partisi adalah ekstensi 4. Minimal besarnya partisi ini adalah 5 GB. Kemudian disarankan minimal 8 GB agar lebih leluasa menginstal program lainnya. Kemudian partisi yang kedua ada home. Ini adalah partisi untuk user. Partisi ini dapat berupa data user. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berupa dokumen, gambar, audio, video, dan konfigurasi aplikasi user. Kemudian partisi yang berikut adalah boot. Boot, B-O-O-T. Nah, kalau ini yang sering kita lihat lagi. Kemudian partisi boot ini merupakan partisi aplikasi booting, sistem operasi. Partisi ini tidak dapat dibuat. Kalau dibuat akan berguna nantinya pada saat instalasi multiboot sistem operasi. Sistem filenya juga secara umum dapat menggunakan ekstensi 4. Kemudian yang keempat itu ada swap. Swap adalah partisi RAM pada sistem Linux. Partisi ini dapat digunakan sebagai RAM tambahan. Partisi swap ini berguna pada saat sistem kehabisan RAM. Karena semakin banyak aplikasi yang dijalankan, semakin besar jumlah RAM yang digunakan. Kemudian pada saat sistem kehabisan RAM, Linux dapat menggunakan partisi swap ini sebagai RAM tambahan. Dalam Linux ada istilah swapping yang digunakan untuk menunjukkan proses pemindahan page dari memori RAM ke swap. Kemudian page ini adalah blok-blok pada memori. Ukuran dari partisi ini minimal sama dengan besarnya RAM yang ada. Jadi, namun dia disarankan agar besarnya swap ini 2 kali dari RAM. Jadi itu partisi umum yang digunakan. Ada 4. Pertama ada root, ada home, ada boot, dan swap. Jadi itu jawaban dari jawabannya. Jadi bagaimana Rudin, sudah jelas dengan jawabannya? Jelas, benar, jelas.
Kalau ada pertanyaan lain, yang lain? Kalau tidak ada, sekarang untuk adik-adik siswa silakan mengerjakan lembar kerjanya. Lembar kerja peserta didik yang Bapak sudah bagikan di grup masing-masing. Lembar kerja peserta didik ini bisa dilihat lembar kerjanya. Bisa. Ya, Pak. Jadi ini lembar kerja peserta. Jadi sebelum mulai silakan masukkan email, nama, dan kelas. Kemudian di sini ada soalnya. Soal ini yang berbentuk pilihan ganda ada 5 soal. 5 soal dan dengan nilai ini satu pertanyaan yang benar ini ada 2 mendapat poin 20. Jadi kalau bisa benar semua ada 5 jadi dapat nilai 100. Jadi untuk sekarang silakan adik-adik siswa mengajarkan LKPD. Sambil mengerjakan LKPD, kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya. Jadi silakan mengerjakan LKPD untuk saat ini. Oke, sudah selesai? Sudah selesai untuk tugasnya sudah selesai. Ini sudah lewat. Apa ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Selesai. Jadi kalau sudah selesai, nah, ya, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, sudah berakhir. Jadi sebelum tutup, ada yang bisa berikan kesimpulan? Ya, kesimpulannya ya Pak, Ya, silakan. setelah saya ini instalasi sistem operasi jaringan melibatkan tidak hanya perencanaan secara aplikasi atau perangkat lunak, namun juga perangkat keras yang ada sejumlah metode yang bisa digunakan untuk instalasi sistem operasi, diantaranya adalah instalasi baru, upgrade, multiboot, dan virtualisasi. Dan penentuan partisi dan sistem file merupakan hal yang utama dalam instalasi sistem operasi karena akan bisa menentukan keamanan datanya. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih atas kesimpulannya. Sebelum menutup ini ada soal yang akan Bapak tanyakan seperti ini. Soal post-test. Soal post-test. Soal post-test ini ada nomor. Pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam kaitannya dengan analisa kebutuhan perangkat lunak server. Dan soal post-test yang kedua itu mengapa diperlukan analisa kebutuhan dalam menentukan kebutuhan server. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya Pak, yang nomor 1 Pak. Nomor 1, oke. Yang nomor 1 silakan, Veronica. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dalam kaitannya dengan analisa perangkat lunak server adalah penganalisian tentang kebutuhan untuk sebuah server, baik itu kebutuhan minimal sampai kebutuhan maksimal server itu sendiri. Analisa kebutuhan adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi,
tentang perangkat lunak yang diinginkan. Oke, Saja, jadi terima kasih. Jadi analisa kebutuhan ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan. Bagus sekali. Untuk soal yang nomor 2, apa ada yang bisa mengajarkan soal? Ada, Pak. Oh, ada? Silakan. Mengapa diperlukan analisa kebutuhan dalam menentukan kebutuhan server? Agar server Ya, bisa digunakan terus? ataupun difungsikan secara maksimal sesuai kebutuhannya. Oke. Jadi server bisa digunakan ataupun difungsikan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Oke, mantap sekali. Nah, sebelum kita berpisah, mempunyai kenang-kenangan. Bapak mempunyai kenang-kenangan untuk dikerjakan selama 1 minggu. Yang disebut dengan pekerjaan rumah. Yang sudah Bapak bagikan, sudah Bapak buat dalam bentuk Google Form. Seperti nah, di sini sudah Bapak buat dalam bentuk Google Form pekerjaan rumah untuk dikerjakan selama seminggu. Jadi sebelum masuk pembelajaran berikutnya, jadi pekerjaan rumah ini sudah harus selesai. Jadi kita tinggal menjawab ini. Ada 3 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Pekerjaan rumah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kurang mengerjakan ini sebelum materi berikut. Jadi itu, kemudian di sini juga kalau ada teman-teman kita yang terlambat masuk, kalau ada teman kita yang tidak sempat masuk, mungkin kan ada masalah jaringan atau apa, Bapak sudah membuat link utama, membuat link untuk pertemuan kedua tentang materi administrasi sistem jaringan yang sudah Bapak bagikan lagi di grup WA. Jadi kalau kita mengklik link ini, maka akan terbuka seperti ini. Jadi di pertemuan kedua ini ada yang absen, ada LKPD-nya, dan ada pilihan rumah. Jadi untuk silakan share supaya teman-teman yang belum sempat hadir pada saat ini bisa mengerjakan tugasnya dan bisa absen. Oke, itu saja. Jadi untuk pertemuan berikut kita akan praktek, karena kita sudah mempelajari tentang apa itu sistem jaringan, apa fungsi sistem operasi jaringan, macam-macam sistem operasi jaringan. Baru ada sekarang analisis kebutuhan perangkat server, kemudian metode-metode instalasi sistem jaringan. Nah, pertemuan berikut kita akan praktek tentang cara instalasi sistem operasi jaringan. Banyak referensi di YouTube tentang instalasi sistem operasi jaringan, tapi kita praktek itu menggunakan virtualisasi. Jadi ada aplikasi virtual yang kita akan pakai dan kita akan install sistem operasi jaringan itu. Yang akan kita install itu Debian 8. Jadi selain mengerjakan LKPD, selain mengerjakan tugasnya, pekerjaan rumahnya, jadi perlu adik-adik siswa juga bisa mencari referensi tentang instalasi langkah-langkah
sistem operasi jaringan. Oke, jadi untuk saat ini terima kasih. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Dan sekali lagi, supaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 itu, jadi kita harus rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan tidak usah keluar kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu siswa untuk berdoa menutup mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sweet. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran dari ini, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa bikin tugas dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua ya. Makasih semua sudah boleh live. Sudah rekam ini?